Informasi baru keluar tentang betapa korupnya Ukraina. Beberapa media memberitakan proses pembersihan skandal korupsi di Kementerian Pertahanan Ukraina. Sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022, Amerika telah mengirim hampir 100 miliar dolar bantuan ke Ukraina, lebih dari yang diberikan Amerika kepada militer Afghanistan selama 20 tahun. Sayangnya tidak semua uang itu sampai kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkannya. Ukraina menjadi salah satu negara paling korup di Eropa, sehingga uang bantuan tersebut berakhir di tangan oligarki Ukraina. Ukraina telah menghabiskan miliaran dana Amerika untuk banyak hal, selain pertahanan dan ekonomi. Namun tidak ada yang diizinkan untuk membicarakan hal ini, dan inilah korupsi gila yang terjadi saat ini di Ukraina. Sebelum perang di Ukraina dimulai, berita banyak berbicara tentang betapa korup dan terbelakangnya Ukraina. Selain itu, akhir-akhir ini korupsi di Ukraina ada di mana-mana. Tapi begitu Rusia menginvasi, semua kabar itu hilang. Presiden Zelensky terpilih dengan janji akan memberantas korupsi dan mencopot sejumlah tokoh kunci pemerintah yang dituduh menyalahgunakan posisi mereka untuk keuntungan mereka sendiri. Beberapa pejabat senior, termasuk Wakil Menteri Pertahanan saat ini, telah mengundurkan diri. Namun para pejabat di beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, menuntut lebih banyak pertanggungjawaban atas bantuan yang diberikan, mengingat skandal korupsi yang merajalela di Ukraina. Ukraina merdeka dari Uni Soviet tahun 1991, tapi inilah hal tentang hidup di bawah diktator Soviet selama hampir 70 tahun. Orang mulai lupa apa yang diperlukan untuk menjalankan negara mereka sendiri. Ini yang terjadi pada Ukraina ketika secara resmi memisahkan diri dari Uni Soviet, tersisa kekosongan kekuasaan yang sangat besar. Padahal negara membutuhkan seorang presiden dan konstitusi yang membuat pemerintahan bekerja. Dan hal-hal itu tidak muncul begitu saja dalam semalam. Jadi siapa yang melangkah untuk membimbing Ukraina menuju kemerdekaan barunya? Keluarga yang kuat dan bisnis yang berkembang selama tahun-tahun Soviet Ukraina. Tiba-tiba korupsi menjadi bagian inti dari negara baru itu dijalankan. Ukraina menjadi kacau. Hal-hal seperti penyuapan, penempatan anggota keluarga pada posisi kekuasaan, hingga transaksi pintu belakang. Hal-hal ini dinilai layak dan bukan sebuah kejahatan. Ini cukup gila, bahkan ini merupakan hal mendasar untuk bagaimana pemerintah berfungsi dalam suatu negara. Hal-hal seperti ketika Rusia pertama kali menginvasi Ukraina pada 2014, tidak ada pasukan keamanan negara yang memiliki peralatan, uang atau pelatihan yang diperlukan untuk menghentikannya. Itu semua karena dekade oligarki Ukraina menyedot uang dari tujuan penggunaannya tahun 2014. Ukraina dan seluruh dunia menyadari itu masalah besar. Setiap kepemimpinan Ukraina membuat janji besar untuk membasmi korupsi, namun justru hal-hal berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Selama lebih dari 30 tahun, Ukraina tidak berbuat banyak untuk menghentikan korupsi di pemerintahan. Satu-satunya langkah nyata untuk membasmi bisnis yang korup adalah sistem pengadaan publik yang disebut Prozoro. Prozoro mungkin memang membantu menjalankan bisnis lebih adil dan mudah, tetapi ternyata tidak benar-benar memberi pengaruh untuk korupsi pemerintah. Semakin memburuk ketika satu orang yang bertanggung jawab atas transportasi regional di Ukraina menerima suap sebagai imbalan untuk mengalokasikan rute bus mini ke perusahaan dan pengemudi tertentu. Satu orang ini mengendarai mobil sport meskipun gajinya hanya sekitar $170 sebulan. Ketika orang mengetahui apa yang dia lakukan, dia dipecat, tetapi kemudian mendapatkan pekerjaan lain, melakukan hal yang persis sama di distrik yang berbeda. Itu hanya satu contoh di ujung bawah rantai makanan pemerintah Ukraina. Tahun ini terungkap bahwa Kepala Pengadaan Kementerian Pertahanan telah membayar $2,7 juta untuk 3.000 rompi anti peluru. Ternyata rompi yang tersedia tidak benar-benar anti peluru, tetapi itu tidak masalah. Pejabat itu telah mendapat uang dari rompi anti peluru yang asli, lalu membeli yang lebih murah dan mengantongi selisih dari pembelian rompi. Itu bahkan bukan yang terburuk dari kasus pejabat di Ukraina. Pemerintah menerima suap hampir $400.000 untuk membeli generator yang sangat mahal. Ini terjadi saat warga sipil Ukraina mengalami pemadaman listrik yang berkepanjangan di tengah serangan Rusia yang melumpuhkan infrastruktur energi negara itu. Sementara itu, Kementerian Pertahanan menandatangani kontrak untuk memasok makanan dengan 2 hingga 3 kali lipat dari harga biasanya. Ini hanyalah beberapa contoh yang kita ketahui dan bagaimana para kroni Ukraina ini menikmati semua uang Amerika yang mereka dapatkan. Mereka menggunakan mobil yang seharusnya untuk tujuan kemanusiaan,
Mereka justru menggunakan uang bantuan untuk berlibur mewah ke luar negeri, membeli properti mobil sport, pakaian desainer, perhiasan dan jam tangan emas mewah senilai ratusan ribu dolar. Tidak peduli berapa banyak korupsi Ukraina terungkap, pemerintah menolak untuk melakukan apapun tentang hal itu. Presiden Biden menyebut perang dengan kutipan, pertempuran antara demokrasi dan autokrasi, antara kebebasan dan represi, antara tatanan berbasis aturan dan yang diatur, oleh kutipan brute force. Dan pada kenyataannya Amerika memiliki banyak motif tersembunyi lainnya untuk mendukung Ukraina. Itu adalah alasan yang tepat untuk menggulingkan Putin dan waktu yang tepat untuk menjauhkan Eropa dari gas alam Rusia dan meminta mereka beralih ke gas alam Amerika seperti yang diakui oleh mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Condoleezza Rice. Itu juga cara yang bagus untuk menguji kemampuan Amerika untuk memobilisasi peralatan militer untuk perang. Itu sangat menguntungkan kompleks industri militer. Setelah itu masih banyak alasan lainnya. Karena semua alasan inilah, Amerika perlu melakukan apapun untuk mempertahankan penampilan Ukraina sebagai korban yang tidak bersalah, sehingga Amerika harus terus mengirimkan bantuan uang. Aktivis anti korupsi Ukraina telah menggali kotoran yang coba disembunyikan oleh pemerintah. Para aktivis mempertaruhkan segalanya untuk menerbitkan laporan tentang korupsi, meskipun mereka tahu mengkritik pemerintah Ukraina selama masa perang dapat membuat mereka dalam masalah nyata. Dan sejauh ini upaya mereka telah membuahkan hasil dalam beberapa bulan terakhir. Pejabat terpenting Ukraina telah mengundurkan diri, atau Zelensky harus memecat mereka atas tuduhan korupsi. Tujuan akhir Amerika jelas. Amerika ingin membuka Ukraina untuk bisnis, sehingga perusahaan Amerika dapat masuk dan menyedot negara kering seperti yang telah dilakukan Amerika dengan negara lain berkali-kali. Retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution.